Baik, kita mulai kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan 8 ya, kita akan membahas tentang ini terapan juga simulasi Monte Carlo ya, yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan ya. Jadi teknik untuk mendapatkan nilai dengan melakukan percobaan dengan data random itu terapannya sangat luas gitu ya. Nah, kali ini di pertemuan 8 itu kita belajar dari mana itu konstanta pi ini didapat ya. Nah, kamu sering gunakan kan kalau mau ngitung luas lingkaran nggak mungkin kita bisa ngitung luas lingkaran kalau kita nggak tahu konstanta pi ya. Nah, ini salah satu teknik bagaimana menemukan konstanta pi itu ya. Nah, saya buka dulu slide-nya ya. Nah, materinya dari sini nih, slide pertemuan. Oh, ini bukan 7, harusnya 8 nih, salah nih. Nomor 8 ini ya, ada slide-nya di sini. Kita bisa coba mempraktekkan slide-nya nih ya. Nah, nanti kita akan coding juga nih. Kita pakai Python juga ya untuk mencoba mempraktekkan algoritma yang ada di sini ya. Oke, nah jadi teknik menentukan nilai pi itu juga menggunakan metode Monte Carlo ya. Jadi deskripsi kasusnya gini ya. Jadi misalnya untuk mendapatkan nilai pi itu kita bisa menggambar sebuah lingkaran ya dengan jari-jari 1 ya. Kemudian lingkaran itu kita taruh di dalam bujur sangkar ya. Persegi yang luas sisinya sama ya. Anggaplah luas sisinya dia 2 ya. Sisi perseginya 2. Jadi luasnya 2 kali 2 gitu ya. Nah, sehingga jari-jari lingkarannya adalah 1 ya, karena dia akan masuk pas di dalam bujur sangkar itu gitu ya. Nah, dari gambar di samping didapatkan perbandingan, kalau kita menghitung perbandingan luas lingkaran dibanding dengan luas bujur sangkarnya ya. Luas lingkaran kan kita tahu rumusnya pi r kuadrat ya. Jadi dibagi dengan luas bujur sangkarnya yaitu sisi kali sisi ya, berarti 2 kali 2 ya. Oke, nah sekarang kalau kita asumsikan jari-jarinya 1 dan dengan mengambil salah satu kotak ya, ambil salah satu kotak dari 4 kotak nih ya, yang membelah beririsan antara lingkaran dengan segi 4 ini ya. Nah, kita ambil gambar seperempatnya seperti ini, nah, maka akan diperoleh rumus perbandingan luasnya tadi menjadi seperempat pi r kuadrat ya. Nah, sama dengan seperempat pi r kuadrat. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana kita akan menentukan luas perbandingan luasnya tadi ya dengan melakukan percobaan ya dengan menggunakan bilangan random. Jadi percobaannya seperti ini ya. Misalnya kita lemparkan sebuah kelereng kecil secara bebas ke dalam kotak sebanyak 4 kali. Nah, maka beberapa kemungkinan itu nyampaknya ya, jatuhnya di dalam bidangnya bisa dia di dalam lingkaran, bisa juga di luar lingkaran gitu kan. Ya. Misalnya kalau kita 4 kali percobaan ini 3 kali jatuh di dalam lingkaran, tapi 1 kali jatuh di luar lingkaran gitu ya. Maka kemungkinan kelereng akan jatuh di dalam lingkaran atau di luar lingkaran, tetapi tetap di dalam kotak itu, di dalam persegi bujur sangkar tadi ya. Nah, bagaimana kalau percobaannya kita lakukan sebanyak 1000 kali? Ya. Kemudian kita tetapkan bahwa posisi kelereng berada dalam lingkaran terjadi sebanyak m kali. Jadi jika kelerengnya jatuh di dalam lingkaran ini gitu ya, maka kita hitung dia banyaknya, kita masukkan ke dalam variabel m gitu ya, masuk dalam lingkaran. Sedangkan apabila kelerengnya jatuh di luar lingkaran, di dalam kotak tapi ya, itu maka kita catat di dalam variabel n, nah itu ya. Nah, maka kita bisa menghitung perbandingan antara
M dibanding N. Oh, ini kebalik nih rumusnya. Ini M dibanding N gitu ya. Jadi banyaknya nilai M dibanding dengan total pelemparan N. Ya. Jadi banyaknya kelereng itu jatuh di dalam lingkaran dibanding dengan banyaknya N itu banyaknya percobaan ya. Nah, jadi N-nya itu pembaginya harusnya. Ini rumus ini kebalik nih. Ini harusnya M per N ini ya. Itu akan sebanding dengan luas 1/4 lingkaran dibanding dengan satu kotak. Jadi akan ketemu persamaan M dibanding M dibagi dengan N gitu ya, sama dengan 1/4 pi. Ya. Sehingga bisa kita tulis rumusnya, nah kalau yang ini bener nih ya, itu sama dengan N per 4 kali M. Nah, ya. Nah, sekarang kita bisa menyusun algoritmanya ya. Kita susun algoritma untuk menulis programnya ya. Algoritmanya ya, seperti ini ya, kita membuat inisialisasi ya, M-nya tentu di setting 1 pertama ya, kita akan melakukan percobaan sebanyak 1000 misalnya, maka algoritmanya bangkitkan nilai X secara random yang memiliki nilai 01, jadi kita merandom 01 ya, kayak kemarin ya kita dapat nyoba ya. Nah, ini masukkan ke variabel X, bikin lagi bilang random, kita masukkan ke Y yang nilai juga 0 dan 1 ya. 01 itu maksudnya masuk ke dalam bidang salah satu bidang tadi ya atau tidak ya. Itu kalau dia masuk ke bidang jadi kalau R-nya kalau nanti kita hitung ini X-nya ya masuk kurang dari jari berarti dia itu masuk ke dalam lingkaran. Nah, kalau dia masuk ke dalam lingkaran maka M-nya kita increment ya. M-nya sama dengan M plus 1. Jika tidak, maka M-nya sama dengan M. Nah, gitu ya. Jadi M-nya nggak berubah gitu maksudnya. Gitu, terus lakukan proses looping ini sampai 1000 kali ya. Jadi loopingnya for loopnya sampai 1000 kali ya. Kemudian baru kita hitung nanti berapa M yang diperoleh dibagi dengan N-nya. N-nya yaitu 1000 ya. Nah, maka akan ketemu nilai Pi-nya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita coba ke Python ya, kita pakai Python ya. Saya udah nyiapin nih Python ya. Pakai Google Colab saja kita untuk menulis Python ya. Kalau pakai ini Google Colab tuh enak nih ya. Kan dia cloud ya, jadi program kita nggak akan hilang ya. Program itu tidak akan hilang, dicatat oleh Google ini. Baik, setelah kita mencoba coding kemarin ya dari algoritma yang ada di slide, yaitu algoritma untuk menentukan nilai pi kemarin ya di slide kita ini, tapi ternyata hasilnya adalah kurang signifikan ya. Ini pi-nya 1, sekian, padahal seharusnya kan mendekati 3, sekian nih. Entah mungkin algoritmanya atau apa paket yang kita pakai ini belum pas ya. Nah, saya sudah mendapatkan coding lagi yang lain ya. Saya dapatkan ini randomnya menggunakan NumPy. Ini menggunakan NumPy seperti ini perintahnya. Ini sebenarnya lebih presisi ya. Jadi kita pakai paket NumPy, terus ini bahkan digambar ya di program ini nanti digambar ya. Nanti akan kelihatan nih kalau N ini kita besarkan sampai 10.000 misalnya, nanti akan tergambar 1/4 lingkarannya ya. Dan yang di luar lingkaran itu kelihatan nanti titik-titiknya gitu ya. Jadi gunakan 2 paket ini, ada NumPy sama Matplotlib ya untuk menggambar. Nah, langkahnya adalah kita tentukan N-nya 1000 nih untuk langkah pertama ya. Terus kita, untuk menghitung dia pakai variabel hit ya. Kalau kemarin kita pakai M kan, di atas ini kemarin pakai M, ini pakai hit ya. Nah, terus pertama bikin bilangan acaknya itu ditaruh di variabel array ini ya. Jadi bikin variabel array untuk naruh bilangan acaknya. Jadi pertama mengacak bilangan 01 taruh di variabel X, terus ngacak lagi bilangan 01 lagi taruh di variabel Y. Nah, ya. Terus hasil acaknya ditaruh di array, bilangan array ya. Ini caranya. Terus baru looping ya. Loopingnya adalah dari 1 sampai sebanyak percobaan yang kita
harapkan. Misalnya ini 1000, kita setting 1000 ya. Berarti ini akan looping sebanyak 1 sampai 1000 kali gitu ya. Nah, terus akan menghitung. Jika data yang ke XI ini ya, dikuadratkan ditambah dengan data yang ke YI dikuadratkan ini kurang dari 1 nilainya ya. Maka dihitung hitnya ya, dihitung hit. Artinya titiknya jatuh di dalam seperempat lingkaran itu ya, atau kelerengnya gitu ya, kalau kita pakai asumsi bilangan acak ya. Dihitung maka hitnya naik ya, di increment ini ya, hitnya dinaikkan gitu seterusnya. Itu sampai selesai loopingnya nanti akan ketemu hitnya ya. Maka bilangan pi-nya tinggal rumusnya yang bener ini sepertinya. Ini karena saya lihat presisi hasilnya ya. Jadi 4 kali hit dibagi dengan n. N adalah banyaknya percobaan ya. Nah, maka tinggal dicetak nilai pi hasil simulasinya akan ketemu berapa gitu misalnya. Nah, ini kalau kita jalankan hasilnya seperti ini ya. Coba kita running ya. Oke, kita running. Ini bagus programnya. Jadi bahkan digambar ya. Jadi benar-benar program simulasi yang bagus ini digambar. Nanti titik-titiknya akan membentuk seperempat lingkaran dan titik yang ada di luar lingkaran gitu dia. Kita lihat ya hasilnya ya. Di sini. Nah, ini ya. Nah, pi-nya ketemu 3,204 sekian. Nah, mendekati ya. Nah, artinya kan 3,14 sekian gitu ya. 22/7 ya. Ini sudah mendekati lah ya. Ini 3,2 ya. Kan kita baru 1000 percobaannya ya. Nah, nanti akan kita amati bagaimana kalau percobaannya kita tambah. Misalnya kita bikin 10.000 kali gitu ya, atau 100.000 kali gitu ya. Nah, lihat ini kalau kita plot ya. Titik-titiknya yang ungunya adalah asumsinya bilangan acaknya atau kelerengnya yang jatuh di dalam seperempat lingkaran, ya kan? Jadi yang titik ungunya ini membentuk seperempat lingkaran ya. Sedangkan yang merah ini berarti saat bilangan acaknya di luar lingkaran ya. Nah, ini kelihatan ini. Jadi ini coding simulasinya bagus, digambarkan juga gitu ya, lebih lengkap. Coba sekarang saya mau percoba nih, bagaimana kalau bilangan acaknya itu kita bikin sampai 10.000 kali ya. Jadi percobanya sampai 10.000 lagi, bisa tambahin 0 kok ya. Jadi 10.000 kali. Nanti akan kita perhatikan berapa hasil pi yang didapat ya. Ini kita catat ya. Ini 3 kita catat ya. Kita catat di notepad ini ya. Saya bikin notepad. Saya catat ini ya. Pi hasil running yang pertama ini adalah 3,204 sekian ya. Nah, sini ya. Ini dengan percobaan 1000 kali tadi ya. Saya tulis nih ya. Dengan n sama dengan 1000. Percobaannya 1000 kali ya. Sekarang mau kita bandingkan bagaimana kalau percobaannya 10.000 kali ya. Apakah dia lebih mendekati ke 3,14 sekian gitu ya. Coba kita running lagi ya. Tadi sudah saya setting 10.000 terus saya running lagi. Ini nama simulasi ya. Kita menggunakan teori probabilitas nih. Oke, sudah jadi. Nah, lihat hasilnya ya. Jadi hasilnya pi-nya sekarang 3,114. Nah, lihat. Lebih mendekati ke 314 kan? Tidak. Nah, tadi kan 3,2 ya. Sekarang 3,1 dia. Nah, jadi lebih mendekati lagi gitu. Kalau percobaannya dilakukan lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau kamu punya data peluang sebuah kejadian ya, itu makin banyak data yang kamu punya, maka datanya makin presisi. Nah, ini kelihatan ya. Jadi lingkarannya makin membentuk ya, makin jelas ini, jelas terbentuk lingkaran ya. Ini asumsi bilangan acaknya yang muncul adalah jatuh di dalam seperempat lingkaran. Sedangkan yang merah ini kalau bilangan acaknya jatuh di luar lingkaran, gitu kan? Nah, kalau kamu perbanyak lagi, misalnya sampai 100.000 misalnya, maka dia akan membentuk lingkaran sempurna dia. Nah, lihat ini 100.000 ya. Ya, saya running langsung. Dan pi-nya akan mendekati sekali dengan 3,14. Oke, kita lihat ya. Kita lihat hasil pi-nya adalah 3,13. Nah kan, ini kalau dibulatkan kan sudah 3,14 ya. Sudah persis ya, dengan 100.000 percobaan. Hasilnya, nah benar-benar dia sebuah lingkaran nih. Nah, ini lingkaran, sedangkan yang merah itu yang di luar lingkaran. Ya, nah, jadi beginilah membuktikan bahwa nilai pi yang kita pakai untuk menghitung luas lingkaran, menghitung trigonometri, yang biasanya kita pakai 22/7 gitu ya, atau 3,14 sekian gitu ya, panjang tuh nggak berhenti tuh titik
komanya floatingnya di bawah, di belakang koma itu tidak berhenti ya. Itu caranya kalau dengan simulasi, caranya membuktikannya dengan percobaan ini gitu ya, dengan menggunakan algoritma. Baik, jadi sudah berhasil kita demokan ya, bagaimana mendapatkan nilai bilangan pi yang presisi ya. Ternyata untuk percobaan yang lebih banyak kita lakukan akan menghasilkan nilai pi yang mendekati nilai yang sesungguhnya gitu ya. Itu, nah untuk tugas kamu adalah kamu silahkan mengerjakan yang algoritma berikutnya yang ada di slide itu ya, yaitu sekarang algoritma untuk menghitung nilai integral. Jadi integral itu untuk menghitung luas ya, luasan area yang dibatasi oleh grafik fungsi ya, fx dan sumbu x gitu ya. Nah contohnya ini udah dikasih contoh nih, terus ada algoritmanya ya. Kalau ini contohnya masih simpel fungsinya ya, fungsinya fungsi linear ya, fx sama dengan 2x ya. Simpel ya. Kamu coba terapkan aja algoritma ini ya di coding ya. Kalau kamu browsing juga ada tuh orang yang bikin di internet, boleh ya. Tapi harapan saya kamu pakai Python ya bikinnya, biar banyak ngerti Python ya. Nah, ini nanti kalau kamu mau percobaannya lebih hebat, ini fungsinya kamu ubah ya, bukan hanya fx sama dengan 2x. Kamu coba misalnya percobaan bagaimana kalau fungsinya fx sama dengan e kuadrat misalnya ya, sehingga bentuk kurvanya ini bukan garis lurus tapi melengkung gitu ya. Nah, itu akan lebih keren lagi. Baik, nah itu silakan dikerjakan tugasnya ya dengan baik. Harapan saya kamu bisa bikin codingnya ya. Jadi ini sudah saya edit ini tugasnya ya. Kalau yang tugas yang di sini ini sudah kita demokan tadi di kuliah di materi kuliahnya ya. Sedangkan tugas yang harus kamu upload ini isinya adalah algoritma untuk menghitung integral ya, atau luasan area yang dibatasi oleh grafik fungsi fx dan sumbu x. Nah, ini algoritma yang ada di slide itu ya. Baik, sampai ketemu di kuliah berikutnya. Jangan lupa mengupload tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.